Kadang di Tasik itu tidak sampai ke situ, asal jualan. UMKM itu, Pak, jangankan ngomongin brand, saya ngomongin buat makan besok aja susah. Tapi pernah ada yang nengok gak itu pengrajinnya miskin semua? Come on, Tasikmalaya, wake up maksud saya. Selamat sore dan berjumpa lagi dengan saya Dini Asmiatul Amana, tentunya di kelas Inspirasi Priangan.com. Membahas mengenai tokoh-tokoh inspirasi dari Tasikmalaya, dan pada hari ini kita kedatangan narasumber yang tentunya beliau merupakan salah satu aktivis penggiat brand lokal. Dan mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan Kang Akbar yang hari ini akan menemani kita di kelas inspirasi. Kang Akbar ini merupakan salah satu aktivis branding lokal di Tasikmalaya. Beliau ini merupakan salah satu sosok pemuda yang memberikan pemahaman-pemahaman inspirasi khususnya terhadap UKM ya Kang, UKM yang ada di Tasikmalaya serta di Indonesia. Dan langsung aja kita perkenalkan Kang Akbar. Bagaimana kabarnya Kang Akbar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Namun Kang, sebelumnya terima kasih telah datang di kelas inspirasi kami. Dan di sini kita akan sedikit ngobrol-ngobrol mengenai bagaimana sih Akang ini bisa termotivasi untuk menjadi salah satu aktivis di brand lokal di sini. Tapi sebelum kita lebih lanjut lagi nih ya, kita pengen tahu dulu dong, gimana sih Kang cerita masa kecil Akang ini sampai saat ini ada di titik ini? Kalau dari masa kecil itu bisa 7 hari 7 malam nih saya ceritanya. Banyaknya perjuangan ya Kang ya. Ya, awalnya memang saya tidak pernah bekerja sama orang lain, jadi saya memang pure entrepreneur dari umur 16 tahun. Saya mulai dari ngamen di jalanan, dagang asongan, terus saya sempat kuliah di Purwokerto, kemudian main band. Kemudian saya jadi profesional di band itu, kemudian saya memutuskan untuk ada di belakang layar, dan kemudian saya membangun sebuah brand bernama Cherry Bell. Kemudian 2013 saya pecah kongsi, dan 2014 saya mulai jalan di Tasik, kemudian buka kafe, buka rumah makan, bangkrut. Terus saya buka Lestari Multi Kreasi yang alhamdulillah masih stay sampai sekarang, dan saya mulai memperkenalkan tentang membangun sebuah brand, bukan menjadi seorang bisnis konsultan. Kalau bisnis itu terasa kaku buat saya, karena it's all about money. Tapi brand itu is all about emotional benefit. Bagaimana cara membangun sebuah ikatan emosi antara kita sebagai brand owner dengan audiens atau si target marketnya. Nah, kenapa saya tertarik? Karena di Tasik itu masih mempunyai mindset bahwa bisnis itu sekedar mencari profit, kemudian sustainability atau daya tahannya juga sangat pendek karena tidak dibarengi dengan pemahaman sebuah brand. Brand di Tasik itu masih difahami hanya sebatas logo, promosi di media, atau sebatas flyer, baligo, dan seperti itu. Padahal brand itu jauh lebih filosofis, brand itu jauh lebih esensial, dan brand itu jauh lebih mempunyai impact baik terhadap si brand owner, produk, ataupun target market, dan juga goals-nya adalah sustainability business. Jadi tidak ada sesuatu yang instan di dalam membangun brand itu, dan itu yang masih sulit dijelaskan kepada masyarakat Tasik. Dari 2015 saya bangun perusahaannya sampai sekarang, jadi stigmanya atau paradigmanya dan pola pikirnya masih ya sebatas itu aja. Tapi dari beberapa tahun belakangan ini kesadarannya sudah mulai ada, tapi pemahaman yang belum. Tinggal konsistensinya aja mungkin di saya dan tim untuk terus menyebarkan tentang bagaimana sebuah brand ini dibangun dengan memberikan sampel-sampel dari atas pekerjaan-pekerjaan yang sedang kami lakukan, dan juga dari beberapa contoh perusahaan-perusahaan atau brand-brand yang sudah kami develop. Kurang lebih seperti itu mungkin. Mantap ya, berarti Kang Akbar ini telah membantu khususnya masyarakat Tasikmalaya ya Kang ya, untuk mengetahui pemahamannya mengenai branding itu ternyata penting ya Kang ya, apalagi untuk pengusaha. Karena itu akan memberikan suatu benefit yang terus meningkat ya Kang ya, semakin terkenal mungkin brandingnya, semakin meningkat juga kan hasil daripada penjualannya, mungkin seperti itu ya Kang ya. Enggak begitu sih.
Aduh. Gimana, Kang? Oke, jadi gini. Branding itu tidak ada sangkut pautnya dengan omset. Nah, itu mindset yang salah yang selalu ada di Tasik tuh. Jadi kalau ngomongin branding, oh saya mau di branding. Oke, berapa omset yang akan naik besok? It's all about omset. It's all about business. Nah, branding itu adalah sebuah awareness. Jadi bagaimana kita membangun ikatan emosi. Nah, berarti harus ada persepsi dulu dong. Saya sebagai siapa? Nah, kalau saya sebagai orang miskin, maka you nggak bisa ngomong sama orang kaya kalau gaya bahasa you dan mindset you adalah mindset orang miskin. Tapi kalau mindset saya orang miskin yang punya mindset dan gaya berbicara seperti orang kaya, maka you bisa berbicara sama orang kaya. Nah, gitu. Jadi sebagai siapa saya? Nah, saya ambil contoh analogi yang lebih sederhana. Kalau kita pacaran, oke. Nah, pacaran ya, biar gampang nih analoginya. Maka kamu akan mencari tahu tentang apapun yang menjadi insight dari pasangan kamu. Oke, insight ini di mana rumahnya, berapa nomor teleponnya, makanan kesukaannya apa, warnanya apa, kemudian dia pergi pakai apa, pulang pakai apa, temannya siapa aja, and anything else tentang dia. Oke. Nah, itu yang terjadi dengan produk kita. Kita juga harus melakukan yang sama terhadap target market kita. Kita mau pacaran sama siapa? Sama laki-laki yang mana? Nah, kita dipilih. Nah, itu kan ada segmentasi pasar tuh. Nah, ini ngomongin brand nih, bukan branding. Branding itu eksekusinya. Brand itu lebih di dalam lagi, gitu. Siapa sih yang mau kita ajak pacaran? Laki-laki yang mana? Laki-laki yang ke klub, laki-laki yang ke masjid, laki-laki yang ke perpustakaan, akan itu dipilih kan? Based on segmentasi pasar, ada geografis, demografis, psikografis, dan behavioral. Nah, kemudian dari segmentasi pasar itu kita tetapkan satu, oke, laki-laki yang suka pergi ke klub malam. Nah, berarti kita harus tahu jenis-jenis minuman keras, kita harus tahu di klub mana yang paling rame hari ini, ladies night atau apapun, anything else tentang itu. Kalau kita mau ngomongin laki-laki tentang laki-laki yang pengajian, maka kita harus tahu buku-buku Islami, kajian-kajian Islami, kita harus kurang lebih seperti itu. Ketika kita mengenal lawan bicara kita, maka dari situ baru kita tentukan bagaimana cara kita memenuhi dua hal yang selalu ada di dalam sebuah brand, needs and want, kebutuhan dan keinginan. Laki-laki yang ke klub malam itu butuhnya apa? Butuhnya kesenangan, maka dia kasih kesenangan. Oke. Kalau laki-laki yang suka ke pengajian itu butuhnya adalah pengetahuan, maka kasih dia pengetahuan. Jangan dibalik, itu nggak akan nyampe. Nah, begitupun di dalam perusahaan. Needs and wants. Needs-nya apa? Butuh makan. Makan apa? Makan nasi, itu needs. Want-nya adalah keinginan. Nasi goreng, nasi lemak, nasi apa? Nah, itu yang harus dicari. Nah, kadang di Tasik itu tidak sampai ke situ. Asal jualan, tiba-tiba kok nggak laku? Ya emang, kenapa? Ya karena you nggak paham esensi dari sebuah brand itu apa, gitu. Jangan ngomong dulu bisnis, brandnya dulu. Karena bisnis itu mengikuti sebuah brand, gitu. Nah, di sini bikin brand itu, oh saya mau bikin logo, oke. Fungsinya apa buat saya logo diganti? Akan tidak mengerti esensi brand, maka dia menganggap sebuah logo itu hanya sia-sia karena dia akan membuang uang begitu banyak, kemudian dia mendapatkan logo dan tidak ada pengaruhnya sama omset. Ya, memang tidak ada pengaruhnya, tapi orang akan mengerti tentang sebuah identitas. Identitas itu apa? Nama kamu siapa? Dini. Maka itu adalah logo. Logonya siapa? Wajah, pakai kerudung, kemudian namanya Dini. Nah, itulah brand. Jadi bukan Dininya yang dimaksud, tapi personality dari Dini yang itu di-deliver melalui branding tadi. Jadi kalau Dini pengen dikenal sebagai perempuan yang menyukai laki-laki yang pergi ke masjid, maka Dini akan berpenampilan seperti layaknya perempuan muslimah. Tidak mungkin pakai rok mini kan? Gitu. Nah, ketika pakai rok mini maka salah sasaran. Itu yang menyebabkan produknya tidak laku, salah sasaran, gitu. Nah, kurang lebih sederhananya seperti itu antara brand dan juga branding. Jadi berarti beda ya. Itu totally different. Kita mau nge-branding berarti membuat sebuah kata kerja, mengerjakan proses sebuah brand. Nah, itu kan branding tuh. Nah, kalau brand itu berarti harus dibangun dulu. Jadi akan ada branding kalau ada sebuah brand, gitu. Berarti pengetahuan baru nih ya, brand dan branding ya. Memang yang dirasakan seperti itu sih Kang ya. Jadi mungkin dengan adanya Akang nih di Tasikmalaya ini sebagai penggiat brand lokal, setidaknya kan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwasannya brand itu penting gitu untuk para pengusaha-pengusaha yang ada di Tasikmalaya gitu. Dan udah
keren banget sih, aktivis brand lokal. Jarang-jarang ya Kang ya? Aktivis itu nggak dibayar loh saya. Pengabdian, lebih ke pengabdian. Ya betul, social impact dan juga mendapatkan apa ya, kayak attention aja gitu. Ya banyak hal, kayak misalnya saya ikut buka seminar free of charge, saya buat program radio talk show namanya ngebahas brand. Kemudian saya datengin UKM, kita bikin community gitu, dan itu yang membuat saya lebih suka disebut aktivis daripada konsultan. Konsultan itu is all about money, itu bisnis. Mahal Tapi biasanya, betul. Kalau aktivis itu kan datang aja ke aktivis gratis, kok emang gratis, yang datang ke gue tuh gratis biasanya. Wow, mantap, keren berarti ya Kang ya? Iya, keren kalau dilihat, dijalanin repot tuh. Pengabdian yang tidak dibayar sekarang. Ya, betul. Impact untuk masa depan tentunya. Insya Allah, Kang, amin. ya. Karena memberikan pemahaman baru lah tentunya untuk masyarakat yang ada di Tasikmalaya. Jadi kalau misalkan yang punya pengusaha-pengusaha Tasik nih, datang langsung ke aktivis brand lokal, nanti kalian akan dibantu mengenai strategi, marketing, dan sebagainya oleh Kang Akbar ini. Dan kemudian ini nih, pertanyaan yang sangat menggeliat nih Kang. Kenapa sih kok Akang mau gitu menjadi aktivis brand lokal? Padahal kan tadi Akang sudah menjawab bahwasannya nggak dapat uang, tapi ini ada satu pengabdian. Why gitu Kang bisa tertarik? Kalau nggak ada yang memulai, mau siapa? Pertanyaannya kan begitu. Nah, maka mungkin saya hanya sebagai stimulan atau sebagai trigger, sebagai pemantik api ya. Api itu kan harus dipantik cekrek, dia baru. Nah, nanti apinya siapa ya? Masyarakat Tasik sendiri, karena kebetulan notabene saya juga bukan orang Tasik kan. Nah, kenapa harus brand lokal? Pada zaman sebelum millennials ini, semua orang mengagung-agungkan brand dari luar. Taruhlah kita ngomongin sebuah habit yang sekarang lagi rame. Kita ngomongin coffee shop lah. Dulu brand dari luar itu mendominasi tentang sebuah bisnis di dalam coffee shop. Tapi sekarang semua tersisihkan. Kenapa? Karena brand-brand lokal mampu membuat standarisasi baru tentang bisnis di coffee shop melalui pendekatan brand. Kenapa harus pendekatan brand? Karena mereka punya resource. Resource-nya apa? Ya kopi lokal. Nah, itulah yang tidak mampu dijamah oleh brand-brand internasional atau brand global. Bahkan sekelas minimarket atau supermarket yang dulu berjaya, sekarang tersisihkan sama minimarket Indonesia punya, gitu, lokal punya, dan itu ada di mana-mana. Setiap kilo kita ketemu minimarket itu, logonya sama gitu. Nah, itu menggeser banyak minimarket dari internasional, dan itulah kekuatan yang sebenarnya ada di kita. Jadi, ketika ngomongin sebuah brand, kita jangan melihat dulu keluar. Kita ngomongin lokal punya, apa sih yang kita punya? Kenapa kita harus mencari sesuatu di luar? Contoh kopi Tasik nggak ada yang angkat. Orang Tasik dong angkat, bikin coffee shop di Tasik yang memang autentik dari Tasik gitu. Nah, yang sekarang saya kerjakan adalah payung gelis. Tidak ada yang menjamah payung gelis. Ya, kenapa? Karena tidak mengerti pendekatannya harus dari mana. Payung gelis diekspos besar memang, exposure-nya juga besar. Tapi pernah ada yang nengok gak itu pengrajinnya miskin semua? Nah, bagaimana pendekatannya? Ayo kita melakukan pendekatan branding. Nah, branding ini dari mana? Kita lihat sumber daya yang kita punya itu apa? Sumber daya yang kita punya adalah payung gelis. Itu nggak ada di kota lain. The one and only, Tasik punya. Apa yang menjadi minusnya? Yang menjadi minusnya adalah tidak memiliki fungsional benefit yang sesuai dengan perkembangan zaman. Apa fungsional benefitnya? Bisa dipakai panas-panasan? Bisa. Hujan-hujanan? Robek. Kontur konstruksinya tidak kokoh, sehingga dipakai berkali-kali, beberapa kali rusak. Nah, itu yang harus kita develop. Produknya kita buat menjadi lebih kompetitif, sehingga nilai ekonomisnya naik, budayanya tetap keangkat, dan itu autentik dari Tasikmalaya. Tinggal kita kolaborasikan saja dengan fashion designer untuk membuat pattern-pattern baru. Kita kerjasama dengan Singgih Kartono yang bikin sepedagi itu untuk develop si kayunya ini biar lebih punya konstruksi yang kokoh. Nah, dari situ kita punya sebuah brand lokal. Jadi brand lokal itu akan menguasai perekonomian atau menjadi supporting terbesar dari perekonomian negara ini apabila orang-orang lokalnya juga peduli terhadap brand-brand yang memang ada di daerahnya masing-masing, karena itu otentik, nggak bisa ditiru. Orang luar negeri datang pengen bikin payung gelis, bisa nggak? Nggak bisa, dia harus punya Tasik. Jangan kalau orang luar negeri, orang Solo aja nggak bisa kok, gitu, karena punya spesifikasi yang khas. Nah, semakin khas maka semakin brandnya kuat. Nah, itulah yang membuat saya tertarik
menjadi seorang aktivis brand lokal. Karena mencari ciri khas dari sebuah brand itu jauh lebih menyenangkan daripada mendevelop sebuah bisnis. Bisnis is all about money, profit oriented, tapi brand it's all about feeling, it's all about emotional. Keterikatan antara sebuah produk dengan audiensnya. Sebuah produk itu dinyatakan mempunyai sebuah brand yang kuat apabila dia punya fan base, punya komunitas, punya fans. Nah, berarti kita harus memanusiakan si produk ini. Apalagi kalau itu produk yang otentik dari daerah masing-masing. So, betapa besarnya kekayaan Indonesia, betapa luar biasanya brand-brand lokal kalau semua berbicara, kalau semua bersuara, kalau semua di-expose dan mempunyai exposure yang sama luar biasanya. Negara kita nggak butuh diimpor sesuatu dari luar negeri. Kita bisa jalan sendiri kok. Iya, betul banget. Karena kita kaya juga ya Kang ya. Betul. Dari budaya, tradisi dan sebagainya. Nah, kemudian ini Kang Akbar ini sangat milenial banget ya pemikirannya, membangun gitu untuk para kaum muda. Nah, gimana sih Kang cara Kang nih untuk memberikan pesan dan kesan untuk kaum muda milenial saat ini nih agar mereka juga tergugah gitu untuk menjadi salah satu aktivis mau di bidang apapun, tapi mereka benar-benar mengabdi gitu untuk Indonesia ini. Maka berbicaralah dengan bahasa milenial. Kalau kita punya pemikiran sesuatu yang ini brand itu sebetulnya lebih ortodoks. Ini dibangun sekitar 1800-an. Itu pola pikirnya sudah ortodoks. Penyampaiannya segmenting, targeting, positioning itu kan bahasa baku gitu. Itu di manajemen bisnis juga belajar tuh segmentasi pasar. Tapi kalau saya menyampaikannya dengan gaya dosen di kampus, maka orang lain akan ngapain sih? Tapi betul, apalagi masyarakat, apalagi UMKM. UMKM itu, Pak, jangankan ngomongin brand, saya ngomongin buat makan besok aja susah kalau barang saya nggak laku kan. Nah, itu penyesuaian bagaimana cara kita berbicara terhadap balik lagi target market. Maka saya pun harus punya personal branding yang bagus. Maka ketika target saya millennials, berbicara dengan bahasa millennials, gaul aja gitu sehingga orang pun nggak canggung untuk dekat dengan saya. Nah, millennials pun nggak canggung untuk dekat dengan saya. Kenapa? Karena saya menyerupai mereka. Saya berbicara dengan bahasa mereka. Saya berbicara dengan gaya yang mereka sukai. Nah, itu cara menyampaikan message yang ada di dalam sebuah brand ini melalui saya. Saya hanya perantara saja sebetulnya. Nah, penyesuaian ini yang memang sangat penting sehingga mereka bisa menangkap sebuah permasalahan yang kompleks. Target market itu adalah permasalahan yang kompleks. Tapi kalau kita sampaikan dengan bahasa sederhana, dengan analogi tadi orang pacaran, mereka kan nangkap, oh iya bener juga ya. Seberapa kenal you sama konsumennya? Nggak kenal, makanya lu pacaran dulu gitu. Maka saya bilang, fase membangun brand itu adalah kerap cinta. Kenal, paham, rasa cinta. Semakin ke atas itu konstruksinya semakin kecil, maka semakin sulit. Kita untuk jatuh cinta itu kan sulit. Lah, makanya jangan ngomongin profit. Lu bisa nggak bikin dia jatuh cinta? Itu butuh proses. Maka membangun brand itu minimum 5 tahun. Nah, tapi di era digital ini, millennials jauh lebih powerful daripada pengusaha-pengusaha konvensional yang membangun brandnya. Kenapa? Karena kita bisa mendeliver value yang ada di perusahaan kita, yang ada di brand kita, anytime you want. Lewat apa? Media sosial. You bisa deliver bahwa karakter saya seperti ini. You bisa ambil brand ambassador dengan biaya yang murah. Itu semua toolsnya ada. Dan come on, Tasikmalaya, wake up maksud saya. You udah ketinggalan beberapa step di belakang pengusaha-pengusaha atau brand owner di daerah lain. Nah, kalau tidak ada yang membangunkan, mau siapa? Kalau tidak generasi muda yang melanjutkan, mau siapa? Kalau payung gelis tidak dilanjutkan oleh generasi muda, mau kemana? Pengrajinnya tinggal 6. Ada yang tahu nggak? Ini umurnya udah 74 tahun. Siapa yang mau meneruskan? Nggak ada. You die, man. Tasikmalaya ganti logo besok. Gitu. Nah, kenapa saya berapi-api? Karena ini hal yang harus segera disampaikan. Ini hal yang harus segera diteruskan, bukan oleh saya, tapi oleh generasi-generasi sekelas kamu, generasi millennials. Nah, millennials ini punya pemikiran yang out of the box sebetulnya, karena dia menerima informasi dengan sangat cepat. Nah, informasi ini yang kemudian harus diolah dengan baik, dan saya hanya menyampaikan cara, gini loh cara mengolah informasi, sehingga bisa lebih punya inspirasi untuk orang lain, dan mungkin bisa memberikan dampak atau social impact.
kurang lebih begitu cara saya menyampaikan. Jadi kalau ketemu saya di seminar, ketemu saya di program radio talk show, ya gaya saya kurang lebih yang milenial juga, yang ngomong lu gue aja, bercanda-bercanda gitu. Sehingga mereka pun merasa nyaman kan, tidak merasa wah gila diguruin, enggak juga. Ya sama aja kayak misalkan saya lagi ngobrol begini ya begini cara saya ngobrol di seminar juga kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin ini bisa berbagi tips nih Kang. Sebenarnya siapa sih yang menjadi sosok inspirasi Akang nih, yang menjadikan Akang seperti saat ini? Oke. Kalau untuk sosok inspiratif di luar negeri itu ada namanya Jeff Bezos. Nah, dia yang punya Amazon.com. Kemudian ada Seth Godin juga, dia marketing expert. Dia punya pemahaman dan terobosan-terobosan baru. Ada Kotler juga, beberapa referensi dari buku-buku literatur yang saya baca. Dan kalau di Indonesia ada Subiakto namanya. Nah, beliau brand aktivis, kurang lebih 50 tahun experience-nya. Kebetulan untuk sekarang ini saya lagi ada kerjasama dengan Arto Biantoro namanya, anaknya Chris Biantoro yang kebetulan sama-sama brand aktivis juga. Dan kemarin juga kita membuat sebuah inisiasi Indonesia Brand Activist Network di Jakarta bulan Oktober kemarin, mengumpulkan brand aktivis seluruh Indonesia. And you know what? Jumlahnya ada berapa? 45 saja. So, begitu mirisnya kegiatan brand lokal di Indonesia kalau tidak ada orang yang punya inisiasi untuk memajukan brand lokal. Jangan ngomong brand lokal, ayo brand lokal, boykot brand. Lu ngerti nggak brandnya itu apa? Nah, you nggak ngerti brandnya itu apa. Jangan ngomongin lokal dan interlokal, ngomongin brandnya aja you nggak paham. Jangan sok-sokan ngeboykot sebuah brand. Karena brand itu is all about emotional. Jadi kalau kita memboykot sebuah brand, maka kita memboykot seluruh konstruksi yang ada di belakangnya. Siapa? Infrastrukturnya, pegawainya, manajemennya, pajak yang dibayar. So it's so complicated. Jadi pahami dulu dari apa yang akan kita buat statement, baru kita buat statement dari apa yang kita pahami. Berbicara atas sesuatu yang kita pahami, jangan berbicara kalau kita tidak paham atas sesuatu yang ingin dibicarakan. Oke Kang, kemudian selanjutnya nih ya Kang, apa sih harapan yang Akang harapkan dan teman-teman aktivis brand lokal lainnya gitu untuk brand-brand yang ada di Indonesia ini? Kita mulai membangun sebuah brand karena brand itu tidak hanya berbicara sebuah bisnis, tapi berbicara tentang kedekatan emosi, membangun ekonomi bangsa, dan juga menaikkan citra bangsa di mata dunia dan menumbuhkan rasa cinta kita terhadap Indonesia. Dan bangun brand lokal itu mulai dari sekarang di desa kita, di tempat kita tinggal, karena sebentar lagi desa itu akan menjadi tulang punggung perekonomian negara. Sekarang aja UMKM menjadi tulang punggung ekonomi negara. Sebentar lagi desa, semua pembangunan, semua konstruksi dibangun dari desa. Jadi jangan minder jadi orang desa. Wow, luar biasa sekali. Kang Akbar ini salah satu aktivis yang sangat memberikan pengetahuan kepada masyarakat, khususnya mengenai brand. Dan tetap kalian sebagai para pemuda yang saat ini menonton, kalian harus bangga dengan brand lokal dan kalian harus menjadi pemuda yang bisa menginspirasi seperti Kang Akbar ini. Act locally dan think globally.